Kali ini saya mau menguber soal Fadlizon yang protes karena dianggap terlibat terorisme gara-gara pernah sebagai wakil ketua DPR menerima kunjungan orang yang kemudian ditangkap Densus 88 kalau tidak salah ya. Dan ini stigmatisasi ini berbahaya ya. Jangan-jangan gara-gara saya pernah interview Munarman ya, tiba-tiba dianggap teroris juga. Kacau ya. Atau pernah interview orang-orang FPI dianggap teroris juga. Saya kira penegakan hukum bukan seperti itu ya. Penegakan hukum harus berlangsung secara profesional dan tentu saja objektif. Jangan mengkriminalisasi orang yang tidak bersalah, orang yang sebenarnya hanya kritis kepada pemerintahan. Ya kalau orang ingin menjebak ya bilang begitu. Banyak dosen yang ikut seminar dan diam karena di akhir seminar mereka cuma nunggu sertifikat. Tapi kalau dalam kasus ini? Ya sama aja. Apa pentingnya soal itu jadi standar untuk mengatakan bahwa orang diam artinya setuju. Jadi menurut saya sudahlah, ini zaman berubah. Jangan lagi kita mengglorifikasi tentang terorisme. Menurut saya itu tidak ada. Terorisme ini kebanyakan itu dibikin-bikin, dibuat-buat, ya, difabrikasi. Dituduh berkaitan terorisme, Fadlizon ungkit kejadian Jokowi di Istana. Anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon mengklarifikasi adanya tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan tuduhan terorisme. Ia juga mengungkit foto Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan tersangka kasus dugaan terorisme Ustadz Ahmad Farid Okbah di Istana. Hal itu disampaikan setelah muncul tweet dari warganet. Warganet mengunggah foto Fadlizon bersama terduga teroris yang sudah ditangkap Densus 88 anti teror Polri. Upaya untuk mengait-ngaitkan dengan terduga teroris adalah fitnah belaka, katanya melalui keterangan pers pada Rabu 16 Maret. Dirinya menyebut fitnah ini sama seperti yang menyerang Presiden Jokowi, di mana Presiden Jokowi pernah menerima dan berfoto dengan Farid Okbah di Istana. Sebagai informasi, pada 29 Juni 2020, Farid Okbah pernah diterima Presiden Joko Widodo di Istana, namun Farid Okbah ditangkap oleh Densus 88 sebagai terduga teroris pada 16 November 2022. Apakah dua peristiwa yang berlainan itu bisa dikait-kaitkan, tutur Fadli? Kemudian Fadli memberikan klarifikasi terhadap tudingan dari pendengung yang mengaitkan dirinya dengan terduga teroris. Pria kelahiran Jakarta itu menerangkan ketika foto diambil dirinya menjabat Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 2014 sampai 2019. Fadlizon angkat bicara setelah muncul tweet tuduhan berkaitan dengan terduga terorisme. Dia menganggap hal itu fitnah. Fadli mengakui sebagai pemimpin DPR hampir setiap hari menerima berbagai delegasi hingga puluhan orang. Menurut dia, delegasi masyarakat yang diterimanya mewakili berbagai spektrum, golongan, dan kepentingan, baik untuk keperluan audiensi, penerimaan pengaduan, maupun kontesi kok. Sebagai wakil rakyat, saya selalu bersikap terbuka terhadap seluruh anggota masyarakat, apapun suku, ras, agama, serta afiliasi politiknya. Itu adalah bagian dari tugas representasi saya sebagai anggota DPR RI, tutur dia. Alumnus Fakultas Sastra Universitas Indonesia itu menuturkan ada rekan sesama pemimpin DPR Fahri Hamzah ketika foto diambil pada 28 Mei 2015. Fadli dan Fahri ketika itu menerima permintaan delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli Syam atau FIPS yang dipimpin oleh Ustadz Bahtiar Nasir atau UBN. FIPS, kata Fadli, kala itu menyampaikan perkembangan situasi pengungsi Suriah di perbatasan Turki yang membutuhkan bantuan dari masyarakat Indonesia. Mereka menggalang dana untuk rumah sakit darurat, makanan, serta pakaian bagi pengungsi korban perang terangnya. Perwakilan delegasi dari FIPS yang dipimpin Bahtiar Nasir lantas meminta Fadli dan Fahri sebagai representasi pimpinan wakil rakyat untuk secara simbolis menyerahkan bantuan kemanusiaan tersebut kepada FIPS. Penyaran bantuan simbolis ini diabadikan oleh para wartawan yang hadir, tutur Fadli. Legislator daerah pemilihan 5 Jawa Barat itu menekankan dana sebesar $12.000 yang diserahkan kepada FIPS sebenarnya dikumpulkan oleh lembaga tersebut dari masyarakat Indonesia. Bukan sumbangan pribadi saya atau saudara Fahri Hamzah, tutur Fadli. Fadli mengaku bersama Fahri hanya mengenal 3 bersama puluhan delegasi FIPS yang datang menemuinya pada 28 Mei 2015.
Adapun ketiga yaitu Ustadz Bahtiar Nasir, Mustafa Nahra, serta pengacara Ahmad Mican. Fadli punya alasan kuat menerima perwakilan delegasi FIPS sebab FIPS pada 21 Mei 2015 telah bertamu ke Kementerian Luar Negeri yang diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri menyambut baik kegiatan FIPS dan mengakui bahwa pemerintah Indonesia memiliki pemikiran serta visi yang sama dengan FIPS terkait bantuan kemanusiaan bagi rakyat Suriah yang saat ini sangat membutuhkan pertolongan kemanusiaan, tutur dia. Fadli mengatakan sejarah memberi klarifikasi setelah sejumlah orang yang secara inisiatif berusaha memutarbalikkan dukungan dirinya terhadap aksi kemanusiaan seolah membantu terorisme. Itu fitnah yang sangat kotor dan keji sekali, beber Fadli. Ajaran Samin Surosentiko jadi warisan budaya, begini isinya. Revalina S. Temat biasa lakukan hal ini saat sambutan Ramadan Kabupaten Cirebon. Keren. Tudingan punya hubungan dengan terorisme, politisi Gerindra Fadlizon membalasnya dengan tegas. Anggota Komisi 1 DPR itu pun membuat 10 pernyataan melalui Twitternya. Dikutip fajar.co.id, sebagai Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Korpolhukam 2014-2019. Setiap hari saya menerima berbagai delegasi bahkan hingga puluhan orang. Delegasi masyarakat yang saya terima mewakili berbagai spektrum golongan dan kepentingan baik untuk keperluan audiensi, menerima pengaduan maupun courtesy call. Mereka menyampaikan perkembangan situasi pengungsi Suriah di perbatasan Turki yang membutuhkan bantuan dari masyarakat Indonesia. Mereka menggalang dana untuk rumah sakit, darurat, makanan, serta pakaian bagi pengungsi korban perang. Karena dana dikumpulkan dari masyarakat Indonesia, mereka kemudian meminta saya dan saudara atau Fahri Hamzah sebagai representasi pemimpin wakil rakyat untuk secara simbolik menyerahkan bantuan kemanusiaan tersebut pada FIPS. Penyerahan bantuan simbolik ini diabadikan oleh para wartawan yang hadir. Anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon, setiap kegiatan saya, anggota, dan pemimpin parlemen selalu didokumentasikan sebagai bentuk keterbukaan sekaligus pertanggungjawaban publik.